Selanjutnya adalah presentasi atau bisa kita katakan sebagai materi yang kita siapkan sebelumnya. Untuk kasus public speaking seperti pidato misalnya atau ketika berbicara di depan publik pada umumnya, presentasi ini menjadi bahan atau menjadi faktor utama yang tentunya menarik perhatian bagi para audiens. Jadi bagaimana materi tersebut kita sampaikan melalui misalnya PowerPoint ya, atau presentasi kita itu menjadi penting karena melalui presentasi tersebutlah visi, misi, atau ide dan gagasan yang ingin kita sampaikan ke audiens atau penonton bisa ditampilkan sehingga materi tersebut atau presentasi tersebut bisa menunjang proses pengiriman informasi dari speaker ke audiens. Kalau untuk kasus pembawa acara atau MC, biasanya kita juga menyiapkan materi berupa misalnya yang sudah kita bahas ya, berupa rundown, cue card, dan juga naskah MC atau skrip MC. Ketiga bahan ini kenapa berpengaruh ke penampilan kita? Karena ketika kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah mempersiapkan penampilan kita dengan materi seperti skrip atau mungkin cue card dan rundown, kita akan lebih jadi percaya diri bahwa kita telah siap menghadapi audiens kita. Ini juga akan berpengaruh ke 3 faktor berikutnya, yaitu sikap atau gesture, lalu gerakan dan ekspresi wajah. Kita akan bahas dari gesture terlebih dahulu. Gesture ini biasanya adalah bagaimana sikap kita ketika di panggung. Apakah kita terlihat gugup atau takut ya, atau mungkin kita terlihat bahagia, atau mungkin kita terlihat pede. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan audiens dari apa yang kita sampaikan. Karena ketika kita terlihat gugup, maka audiens pun juga akan melihatnya kurang lebih tidak percaya ya dengan apa yang kita sampaikan. Ketika kita terlihat takut atau tidak percaya diri, maka akan sulit bagi kita untuk menyampaikan ide atau gagasan yang ingin kita sampaikan ke audiens. Untuk itu, gesture kita pada umumnya harus terlihat percaya diri, lalu harus terlihat santai ya, namun tetap serius ya, santai namun tetap serius. Ini biasanya ada di berbagai kesempatan. Lalu gesture kita sendiri harus bersikap berwibawa ya, terutama ketika kita ingin mengajak audiens kita untuk melakukan sesuatu ya. Kita kemarin sudah membahas terkait dengan speaking to persuade dan juga speaking to actuate. Maka kita harus menunjukkan karisma kita. Jadi bersikaplah karismatik agar apa yang Anda bicarakan itu, apa yang kamu bicarakan jadi lebih bisa diterima oleh audiens kita. Yang keempat yaitu gerakan. Nah, gerakan ini menjadi penting juga karena ketika kita terlalu monoton, terlalu diam saja, melihatnya akan cenderung bosan ya. Audiens akan cenderung bosan dengan apa yang kita sampaikan. Maka seringkali penggunaan gerakan tangan mungkin ya, atau movement, perpindahan-perpindahan itu diperbolehkan. Terutama untuk public speaker ya, ketika kita ingin berbicara di depan panggung atau di depan publik ya, itu sesekali menggunakan mungkin tolehan kepala atau gerakan tangan, atau sesekali kita berpindah ya, 1-2 langkah, atau mungkin jika audiensnya besar mungkin kita bisa berjalan sekitar 4 langkah. Itu sangat disarankan agar tentunya audiens juga mengikuti gerakan kita, sehingga kita tahu bahwa audiens kita juga fokus ya, karena mereka mengikuti apa yang sedang kita lakukan. Namun, seringkali ketika gerakan ini dilakukan secara berlebih, itu akan membuat audiens juga jadi kebingungan. Apakah mungkin kita sedang gugup, kita sedang takut ya. Untuk itu, gerakan yang kita lakukan itu harus pas, tidak boleh terlalu berlebihan. Misalnya seperti, ya selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita lagi ada di kantor ini. Jadi terlihat terlalu berlebihan dan sehingga audiens yang menerima atau melihat apa yang kita tunjukkan, gesture gerakan yang kita tunjukkan akan menjadi kebingungan. Dan memang terlihat berlebihan juga tidak baik ya teman-teman sekalian. Yang terakhir adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah hal yang paling menunjang untuk apa yang ingin kita sampaikan. Apakah yang ingin kita sampaikan merupakan informasi yang serius, hal yang bersifat santai, atau mungkin isu yang bersifat lucu misalnya. Ini menjadi penunjang yang paling penting ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa faktor utama yang paling dilihat oleh audiens adalah wajah kita, sehingga ekspresi wajah menjadi penting. Lalu penekanan-penekanan pada kata-kata atau kalimat yang dirasa penting dengan menggunakan ekspresi wajah juga penting.
Misalnya ketika kita menyebutkan bahwa pada hari ini kita akan belajar terkait bagaimana teknologi cloud itu digunakan oleh manusia zaman sekarang. Jadi ada penekanan-penekanan yang bisa kita bantu dengan menggunakan ekspresi wajah, selain penggunaan suara dan juga tone ya, yang akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Itulah tadi poin-poin atau insight yang ingin aku bagikan tentang bagaimana sih memaksimalkan penampilan kamu, lalu materi presentasi kamu, sikap dan gesture, serta movement kamu, dan juga terakhir ekspresi wajah, sehingga audiens kita yang cenderung menerima informasi dengan mudah melalui indera penglihatan akan lebih mudah menerima informasi yang kita sampaikan. Semoga tentunya apa yang aku share bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan auditori atau indera pendengaran. Nah, untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih memaksimalkan hal-hal yang bisa kita lakukan agar audiens kita yang bersifat auditori lebih mudah menerima informasi, jangan lupa untuk tonton video selanjutnya ya. See you!